Sine Channel News, fakta terkini, informasi pasti. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Najwa Salsabila dalam rangkaian berita hari ini. Berita pertama datang dari Kampus Muda Mendunia. UKM Kine Club UMY kembali menggelar agenda tahunan yang ditunggu-tunggu para sineas, yaitu Kinedoskop Film Festival. Kinedoskop merupakan festival film sebagai wadah apresiasi berbagai karya perfilman, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Seperti tahun sebelumnya, Kinedoskop kembali diselenggarakan di Auditorium Philip Yogyakarta sejak tanggal 17 sampai 20 November 2025. Tahun ini, Kinedoskop mengusung tema Spiritation dengan tagline Jelajah Budaya melalui festival film yang menyoroti keberagaman budaya melalui perspektif visual para sineas. Agenda tahunan ini telah rutin diselenggarakan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Tahun ini, Kinedoskop bekerja sama dengan 16 festival film dan akan menayangkan lebih dari 70 film selama rangkaian acara. Seluruh film yang akan ditayangkan telah dikurasi terlebih dahulu oleh festival terkait. Dakwah melalui budaya juga, kita bisa melihat berbagai macam film-film dari berbagai daerah Nusantara. Kinedoskop 2025 ini kita kembali berkolaborasi bersama kurang lebih 16 festival film dari berbagai daerah di Indonesia dan juga festival film internasional dan Oke, jadi Kinedoskop ini merupakan program kerja dari Kine Club UMY. Nah, acaranya sendiri ini tuh merupakan acara apresiasi terhadap film-film. Yang dimana nih pada tahun ini Kinedoskop ini tuh mengusung tema Spiritation. Kinedoskop tuh bisa dibilang juga merupakan sebuah pertukaran budaya. Karena kita ini bekerja sama dengan berbagai festival film yang ada di Indonesia juga ada di mancanegara. Jadi pertukaran budayanya itu melalui media film pendek seperti itu. Pembukaan acara Kinedoskop dihadiri oleh staf Kementerian Ekonomi Kreatif, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Dr. Zuli Qodir MAG, Kepala Subdirektorat Minat Bakat dan Kepemimpinan Bapak Muhammad Mutakin SIKOM MSN, serta jajaran dosen dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Antusias penonton sudah terasa sejak di depan gedung Philip Yogyakarta. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah penonton Kinedoskop Film Festival dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tercatat seluruh jumlah penonton Kinedoskop mencapai lebih dari 1.000 penonton yang didominasi oleh mahasiswa. Pencapaian ini menunjukkan bahwa minat dan apresiasi terhadap karya film tetap tumbuh kuat, khususnya di kalangan penikmat film muda. Dengan beragam pilihan film dan antusiasme yang terus meningkat, Kinedoskop kembali membuktikan perannya sebagai ruang apresiasi bagi para pembuat film. Festival ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi sinias muda untuk memperluas karya dan mempertemukan mereka dengan penonton yang lebih luas. Baik pemirsa, itu tadi adalah berita pertama kita. Semoga Kinedoskop terus menjadi ruang apresiasi bagi para sineas muda. Dari Philip Yogyakarta, kita bergeser ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jika tadi kita sudah dari UKM Perfilman, kali ini berita berasal dari UKM Drama di UMY atau UKM Teater Tangga. Malam ini, Teater Tangga kembali menggelar pentas proses kreatif atau Presif 2025 yang menjadi ajang unjuk karya bagi para anggota barunya. Untuk mengetahui suasana dan jalannya kegiatan, kita sudah tersambung dengan reporter kami, Najwa Salsabila, yang berada di Gedung Student Center UMY. Baik Najwa, bisa disampaikan kira-kira bagaimana suasana di sana? Baik, terima kasih kepada Jihan di studio. Saat ini, saya Najwa Salsabila mengabarkan dari Gedung Student Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tempat diselenggarakannya pentas proses kreatif atau Presif 2025 dari UKM Teater Tangga. Acara ini diadakan pada 15 November pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Presif rutin diadakan setiap tahunnya sebagai wadah para anggota baru untuk bisa beradaptasi dengan dunia perteateran, serta bertujuan untuk mengasah mental, kepercayaan diri, dan juga kreativitas para anggota baru UKM Teater Tangga. Tahun ini, Presif mengusung tema Kuantum,
Sebuah refleksi tentang tiap makna di balik hal-hal kecil yang kita temui setiap harinya. Malam ini, Persif akan menayangkan 3 buah drama yang berjudul Sampah Negeri, Ruang Tunggu Tanpa Pintu, dan Nyonya-Nyonya. Sejak dibuka pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, Gedung Student Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah dipadati oleh penonton yang antusias untuk menyaksikan pertunjukan drama dari anggota baru UKM Teater Tangga. Demikian laporan dari saya, Najwa Salsabila, mengabarkan dari Gedung Student Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali ke Jihan di studio. Baik, terima kasih Najwa atas laporannya. Semoga acara Persif 2025 dapat menjadi wadah kreativitas mahasiswa serta memperkuat iklim seni pertunjukan di lingkungan kampus. Berita selanjutnya berasal dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang kembali mengadakan pameran temporer. Kali ini pameran bertajuk Pangestu Aji Laku Sultan ke-8 yang mengajak pengunjung untuk menyusuri kisah hidup dari Sultan Hamengkubuwono VIII. Mulai dari perjalanan menuju tahta hingga perannya dalam memajukan budaya. Lalu, bagaimana tanggapan dari pengunjung mengenai pameran ini? Berikut liputannya. Pameran yang berlangsung hingga Januari 2026 ini menampilkan berbagai arsip, artefak, lukisan, hingga instalasi interaktif yang menggambarkan perjalanan hidup serta kontribusi Sultan Hamengkubuwono ke-8. Mulai dari inovasi seni tari, arsitektur keraton, sampai gagasannya dalam pendidikan budaya. Dengan penyajian yang menarik dan ruang pameran yang dibuat imersif, pameran ini tidak hanya menjadi ruang belajar sejarah, tetapi juga menjadi pengalaman budaya yang menyentuh berbagai kalangan pengunjung. Baik, menurut saya suka arsitekturnya mungkin sangat unik, berbeda dari tempat-tempat yang saya sering datangi, dan juga saya lihat sejarahnya sangat menarik. Sebelumnya kami hanya mendengar bagaimana Keraton Yogyakarta yang sekarang dipimpin oleh Hamengkubuwono X. Jadi dengan datangnya kemari kami tahu bagaimana alur ceritanya mulai Hamengkubuwono pertama sampai ke-10 segala. Saya merasa bangga, Mbak. Ada kerajaan yang bersinar masih di Jogja ini, yang dikunjungi oleh seluruh dunia mengagumi. Bangunan-bangunan di sini benar-benar sangat menakjubkan, dan gaya artistik fitur-fitur bangunannya juga benar-benar berbeda banget dengan dari Aceh. Dan aku juga ngerasain kalau misalnya di sini tuh ada kesan merindingnya karena masih sakral dan terjaga banget gimana suasana di sini. Baik pemirsa, demikian laporan pameran Pangestu Aji dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekaligus menjadi penutup acara kita pada malam hari ini. Saya Jihan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.